Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 456. Muncul. Arena yang bising menjadi sunyi seketika saat semua orang berbalik untuk menatap sosok yang melayang di udara. Mata orang-orang yang mengenali sosok itu, seperti Liu Yuan dan yang lainnya, secara bertahap melebar tak percaya. Jelas, tidak ada dari mereka yang mengira Lindong akan benar-benar muncul. Lindong. Di dalam sangkar baja, mata Motei dan yang lainnya tiba-tiba melebar. Segera, tubuh mereka dengan lembut bergetar saat mereka menatap sosok itu dengan ekspresi rumit di mata mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Lindong ikut bertanggung jawab atas kesulitan yang mereka alami, tidak ada dari mereka yang benar-benar menyalahkannya. Itu karena sejak awal, mereka semua telah merencanakan untuk meminjam kekuatan Lindong untuk memasuki lembah granit guntur, dan Lindong memang memenuhi keinginan mereka dan membawa mereka masuk, bahkan membiarkan mereka menuai banyak hadiah. Ini adalah kemitraan yang saling menguntungkan dan setelah diuntungkan, mereka secara alami harus membayar harga juga. Oleh karena itu, meskipun mereka diam-diam kecewa jauh di lubuk hati mereka dengan ketidakhadiran Lindong dalam sebulan terakhir, mereka tidak membencinya. Mereka semua tahu bahwa jika ada di posisi Lindong, mereka sama sekali tidak akan berani muncul sama sekali. Bagaimanapun, Kekaisaran Tebing Iblis bukanlah Buddha yang baik hati. Berdasarkan bagaimana mereka beroperasi, begitu Lindong muncul, hidupnya akan segera dalam bahaya. Ini berarti kematian yang pasti, oleh karena itu, kecuali dia bodoh, tidak ada yang mengharapkan dia muncul untuk beberapa kenalan. Namun, apa yang mengguncang Motei dan yang lainnya sampai ke intinya adalah bahwa Lindong muncul pada akhirnya. Sulit untuk menjelaskan seberapa besar pukulan yang telah diberikan kepada Motei dan hati yang lainnya ketika mereka melihat sosok yang agak kurus itu muncul. Namun, orang bisa menyimpulkan keadaan hati mereka dengan kemerahan di mata orang-orang ini yang sekuat paku. Buruk. Sosok yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian para praktisi elit Devil Cliff Empire. Segera, aliran Yuan Power yang kuat meletus saat mereka semua mengalihkan pandangan waspada dan dingin mereka ke arah penyusup. Namun, di hadapan para praktisi Kekaisaran Tebing Iblis yang mengesankan ini, Lindong tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Dia melihat sangkar baja di depannya saat dia perlahan mengulurkan tangannya dan mengepal. Retakan! Saat Lindong mengepalkan tinjunya, sangkar baja hitam perlahan mulai menggeliat. Jelas, sangkar baja ini terbuat dari bahan yang agak unik karena memancarkan cahaya redup saat mencoba melawan kekuatan besarnya. Namun, pada akhirnya, itu akhirnya meledak dengan ledakan keras. Setelah dia dengan santai menghancurkan sangkar baja, mata Lindong yang agak dingin akhirnya beralih ke Lipan, yang berdiri di tengah arena, sebelum sebuah suara datar terdengar, jadilah anak yang baik dan minta Chen Emiu untuk keluar. Dari awal hingga akhir, Lindong tidak pernah memperhatikan Lipan. Pengabaian total ini pertama kali menyebabkan Lipan tercengang, sebelum wajahnya perlahan menjadi bengkok. Hehe, kamu akan mempertaruhkan dirimu untuk teman-temanmu. Cih, bahkan aku tidak bisa tidak merasa tersentuh oleh kebenaranmu. Sementara wajahnya berkedut, Lipan menatap tajam ke arah Lindong sebelum tertawa dengan cara yang aneh. Meskipun demikian, kamu harus membayar harga yang mahal sebagai imbalan atas kebenaranmu. Itu bagus juga. Karena Anda telah muncul, Anda harus tinggal. Saya akan menyiapkan sangkar baja khusus untuk Anda. Lindong meliriknya sebelum berbalik untuk melihat Motei dan yang lainnya dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saudara Lindong, terima kasih. Motei menangkupkan tinjunya sebelum dia dengan sungguh-sungguh membungkuk pada Lindong, sementara rasa terima kasih yang melimpah mengalir ke matanya. Berdiri di samping, ekspresi Tang Xuan dan Liu Xuan rumit saat mereka menangkupkan tinju mereka dan membungkuk pada Lindong. Fakta bahwa Lindong bersedia muncul untuk menyelamatkan mereka jauh melebihi harapan mereka. Bagaimanapun, mereka sangat menyadari risiko yang akan diambil oleh yang terakhir. Trio Moling tidak kembali ke kota yang setelah kamu menghilang.
Mereka pasti telah mendeteksi permusuhan dari Devil Cliff Empire dan memilih untuk pergi secara diam-diam. Setelah dia mendengar kata-kata Motei, Lindong diam-diam menghela nafas lega. Selama mereka tidak berada di tangan Kekaisaran Tebing Iblis, itu adalah kabar baik. Selanjutnya, berdasarkan kekuatan mereka saat ini, mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri di medan perang kuno. Oleh karena itu, bukanlah berita buruk bagi mereka untuk pergi sendiri. Saudara Lindong, kami sangat berterima kasih bahwa Anda bersedia untuk muncul. Namun, Kekaisaran Tebing Iblis bukanlah faksi biasa dan jika pertempuran terjadi nanti, kami akan bertarung dengan mereka. Jika ada kesempatan, silakan pergi sendiri. Setelah Anda tumbuh lebih kuat, Anda selalu dapat kembali untuk membalas dendam. Motei berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong tersenyum sebelum dia menepuk bahu Motei dan berkata, "Sejak saya muncul, saya secara alami akan memastikan bahwa kalian semua dapat pergi dengan damai juga. Serahkan semuanya padaku." Saat dia berbicara, Lindong perlahan berjalan ke depan. Matanya mengamati sekelilingnya. Namun, ketika dia gagal mendeteksi keberadaan Chen Mu, dia langsung mengerutkan alisnya. Tidak perlu repot. Senior Chen Mu tidak berada di kota yang dan saya menjalankan tempat ini. Seolah-olah dia tahu siapa yang dicari Lindong, Li Pan dengan lembut tersenyum sebelum dia berkata, "Kamu harus bersyukur bahwa Senior Chen Mu tidak ada di sini. Kalau tidak, Anda bahkan tidak akan punya nyali untuk berdiri di sana. Saya tahu Anda memiliki kartu truf lain selain boneka jiwa Anda. Tidak masalah dengan saya. Hari ini, saya punya waktu untuk bermain dengan boneka jiwa Anda. Namun, Anda harus berurusan dengan 4 praktisi panggung nirvana setengah-setengah sendirian?" Li Pan tersenyum pada Lindong. Di belakangnya, 4 sosok perlahan berjalan keluar saat mereka memandang rendah Lindong. Aura mereka ternyata setengah langkah menuju tahap nirvana dan mereka jauh lebih kuat dari Motei dan yang lainnya, yang juga setengah langkah menuju tahap nirvana. Terbukti, mereka memiliki basis kultivasi yang lebih kuat. Aku akan menyerahkan dia kepada kalian. Li Pan duduk di kursi batunya, sebelum dia mulai dengan sadis pada Lindong. Ekspresinya terlihat seperti kucing yang sedang menggoda tikus. Dia penasaran untuk mencari tahu trik lain apa yang dimiliki Lindong. Retakan. Keempat praktisi panggung setengah langkah menuju nirvana itu mengeluarkan tawa aneh, sebelum mereka meretakkan buku-buku jari mereka. Tanpa basa-basi lagi, kaki mereka menginjak tanah, sebelum kekuatan mereka menyembur keluar. Kemudian, 4 sosok melintas di langit seperti anak panah sebelum mereka terbang menuju Lindong. Ketika keempat praktisi tahap setengah langkah menuju nirvana terbang, kilatan ganas melintas di mata Motei dan yang lainnya. Namun, saat mereka hendak bergerak, berdiri di depan mereka, Lindong dengan tenang mengulurkan telapak tangannya sebelum dia mengusap telapak tangannya. Pak, 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 pak. 4 suara renyah tiba-tiba bergema di udara. Kemudian, orang banyak terkejut ketika mereka melihat bahwa keempat praktisi setengah langkah menuju panggung nirvana yang mengancam itu semuanya terpesona, seolah-olah mereka telah menemukan penghalang yang tidak dapat digerakkan. Sementara itu, ada cetakan telapak tangan berwarna merah darah di semua wajah mereka. Bang! Ketika keempat sosok itu menghantam tanah dengan mengerikan, mereka semua segera memuntahkan seteguk darah segar. Sementara aura mereka meredup secara signifikan. Terbukti, mereka semua menderita luka parah. Suasana sepertinya telah membeku dalam sekejap ini. Terlepas dari Motei atau Liu Yuan, wajah semua orang membeku. Beberapa saat kemudian, seruan terdengar. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa Lindong benar-benar mampu mengirim 4 praktisi tahap setengah langkah ke nirvana terbang dengan satu tamparan. Selanjutnya, yang paling membingungkan mereka adalah bahwa Lindong tidak menggunakan sedikit pun Yuan Power. Pemandangan ini benar-benar aneh. Energi jiwa. Li Pan, yang baru saja duduk di kursi batu untuk mengantisipasi pertunjukan yang bagus, akhirnya mengungkapkan ekspresi serius di wajahnya yang mengerikan. Saat dia menatap Lindong, kata-katanya perlahan bergema. Mungkin orang lain gagal mengenalinya.
Namun, ketika Lindong sebelumnya mengusap telapak tangannya, dia bisa dengan jelas merasakan energi mental yang sangat tangguh, yang cukup kuat untuk mencekik seseorang, menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Gelombang kejut energi mentalnya jauh melebihi master simbol jiwa biasa. Apakah kamu sudah maju ke master simbol surgawi? Suara Lipan tiba-tiba berubah menjadi kasar, saat dia menatap Lindong dengan muram dan bertanya. Dalam hal ini, dia akhirnya menyadari mengapa Lindong benar-benar berani muncul. Itu karena dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, master simbol surgawi adalah eksistensi yang bisa menyaingi praktisi panggung nirvana. Hatinya yang awalnya main-main dan sadis mulai perlahan tenggelam. Sepertinya situasi ini perlahan-lahan berputar di luar kendali. Tuan simbol surgawi? Lipan tidak berusaha menyembunyikan kata-katanya. Karena itu, semua orang di sekitarnya dengan jelas mendengar apa yang dia katakan. Segera, semua murid mereka menyusut. Lagi pula, semua orang di arena ini jelas menyadari apa yang ditunjukkan oleh peringkat itu. Ini menunjukkan bahwa Lindong memiliki kualifikasi untuk menyaingi seorang praktisi panggung nirvana. Dalam cara berbicara, dia bisa dianggap sebagai praktisi panggung nirvana. Ketika mereka memikirkan maksudnya, Mo Tei, Liu Yuan dan yang lainnya merasa sedikit mual. Hanya dalam waktu 1 bulan, kekuatan Lindong telah mengalami perubahan revolusioner. Saat mereka menatap sosok kurus itu, hati semua orang dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Ini adalah rasa hormat mereka terhadap kekuasaan. Tanpa sadar, sepertinya remaja ini, yang hanya pada tahap manifestasi lanjut ketika dia pertama kali tiba di kota yang, sebenarnya diam-diam meninggalkan mereka memakan debunya. Dia harus ditakdirkan untuk bersinar di medan perang kuno ini. Chapter 457. Mungkin dari master simbol surgawi. Seluruh area terdiam. Di kursi batu, ekspresi Lipan sangat ketakutan. Kemajuan tiba-tiba Lindong ke Heaven Symbol Master ternyata telah melampaui harapannya dan situasi ini sudah di luar kendalinya. Dia jelas mengerti bahwa karena Lindong telah maju ke Master Simbol Surgawi, dia memiliki kemampuan untuk berhadapan langsung dengannya. Selain itu, Lindong masih memiliki boneka jiwa di tangannya yang sebanding dengan praktisi panggung nirvana. Line-up ini sudah cukup untuk menakut-nakuti Lipan. Aku bertanya-tanya mengapa kamu berani muncul. Ternyata Anda memiliki sesuatu di lengan baju Anda. Namun, meskipun dia merasa takut, Lipan tidak panik. Dia dengan dingin menatap Lindong sementara kata-kata ini perlahan keluar dari mulutnya. Ada banyak praktisi kekaisaran tebing iblis di sisi ini, dan di antara mereka ada 2 praktisi kuasi nirvana dengan kekuatan yang sebanding dengan Liu Yuan dan yang lainnya. Selain itu, ada beberapa praktisi nirvana setengah langkah, secara keseluruhan merupakan barisan yang sangat mewah. Bahkan master simbol surgawi seperti Lindong ditambah boneka jiwa di tangannya tidak akan mampu mengguncang mereka. Seolah-olah mereka telah merasakan betapa sulitnya masalah Lindong, suara angin tiba-tiba terdengar di daerah itu. Selanjutnya, beberapa sosok berpakaian hitam muncul di alun-alun dengan tatapan dingin mereka dengan waspada terkunci ke Lindong. Lineup ini menyebabkan hati para penonton menjadi khawatir. Seperti yang diharapkan, kekaisaran tebing iblis ini adalah eksistensi yang agak kuat bahkan di antara kekaisaran peringkat tinggi. Mo Tai dan yang lainnya, yang awalnya tercengang oleh energi mental yang luar biasa yang ditunjukkan Lindong, mendapatkan kembali akalnya saat ini. Setelah itu, ekspresi mereka berubah dengan lembut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Lindong, jika kamu pintar, serahkan kunci rahasia kuno dan kami dapat menghapus dendam antara kamu dan kekaisaran tebing iblisku. Lipan berdiri, dengan muram menatap Lindong saat dia perlahan berbicara, saya tahu bahwa Anda telah maju untuk menjadi master simbol surga. Namun, izinkan saya memperingatkan Anda, ini masih tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi kekaisaran tebing iblis saya. Tidak ada kekurangan praktisi nirvana di antara kekaisaran yang telah jatuh ke kekaisaran tebing iblis kami. Kata-kata Lipan jelas tidak terlalu menghina dibandingkan sebelumnya. Namun, ancaman di dalam diri mereka malah jauh lebih besar.
Kata-katanya sangat mudah dipahami, mereka bermaksud untuk memperingatkan Lindong bahwa naik ke tingkat Master Simbol Surgawi tidak menunjukkan bahwa dia memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan Kekaisaran Tebing Iblis mereka. Karena mereka telah melenyapkan bahkan praktisi panggung Nirvana sebelumnya, merawat Lindong bukanlah masalah yang sulit. Apakah kamu ingin menjadi teman atau musuh dengan Kekaisaran Tebing Iblisku bergantung pada jawabanmu. Li Pan menyatakan dengan acuh tak acuh. Mau tak mau orang mengakui bahwa kata-kata Li Pan mengandung tekanan yang sangat besar. Bagaimanapun, Kekaisaran Tebing Iblis terlalu kuat dan siapapun akan berpikir dua kali sebelum menyinggung mereka. Selain itu, dikatakan bahwa kerajaan peringkat tinggi telah langsung dihancurkan oleh Kekaisaran Tebing Iblis beberapa tahun yang lalu, menyebabkan reputasi buruk mereka muncul. Bahkan beberapa praktisi panggung Nirvana tidak berani sembarangan menyinggung mereka dan ini juga merupakan alasan utama mengapa semua orang harus menelan dan menyembunyikan kemarahan mereka selama pemerintahan tirani Li Pan di kota Yang. Seorang praktisi panggung Nirvana tunggal tidak cukup untuk membuat mereka takut, tetapi Kekaisaran Tebing Iblis yang mendukungnya memiliki kemampuan itu. Itu benar-benar sunyi setelah suara Li Pan memudar. Tatapan demi tatapan tanpa sadar dilemparkan ke arah sosok Lindong. Tidak ada yang tahu apakah Master Simbol Surgawi yang baru ini masih akan begitu pantang menyerah dalam menghadapi Kekaisaran Tebing Iblis raksasa. Di bawah banyak tatapan, Lindong menatap Li Pan dan tersenyum. Setelah melihat senyum ini, yang terakhir berpikir bahwa Lindong akan berkompromi. Segera, senyum mengejek mulai muncul dari sudut mulut Li Pan. Namun, tepat ketika sudut mulutnya naik sedikit, Lindong mengangkat tangannya dan menunjuk keluar kota Yang. Ambil anak buahmu dan pergilah dari kota Yang. Sudut mulut Li Pan yang terangkat membeku, sebelum jejak kejahatan berangsur-angsur naik di wajahnya. Dia menatap Lindong dengan wajah yang bertautan dengan warna hijau dan merah sebelum berkata dengan berbisa, tulang yang keras, bagaimanapun, karena kamu tidak ingin wajah yang aku berikan, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak memanfaatkan ini. Kesempatan terakhir. Saat kata-kata berbisa Li Pan berangsur-angsur memudar, Yuan Power yang melonjak segera menyebar dari tubuhnya seperti gelombang. Tekanan besar secara langsung menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasa terengah-engah. Wajah Li Pan berkedut dengan kedengkian, jelas benar-benar marah oleh Lindong. Dari sudut pandang Li Pan, bahkan jika Lindong benar-benar maju menjadi Master Simbol Surgawi, dia tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan Li Pan dengan cara seperti itu. Bang! Tinju 1000 binatang! Sebuah ledakan teredam terdengar. Kerumunan menyaksikan sosok Li Pan melesat seperti anak panah saat tinjunya terbang ke depan, langsung meledak di udara. Kuat tanpa tandingan Yuan Power menyapu keluar, mengembun menjadi serbuan binatang buas yang meraung saat mereka menyerang Lindong. Kekuatan serangan ini agak mencengangkan. Setiap binatang iblis yang terbuat dari Yuan Power mengandung gelombang mengerikan yang cukup untuk menghancurkan praktisi Nirvana setengah langkah. Dengan begitu banyak binatang yang berkumpul, bahkan ekspresi seorang praktisi panggung kuasi Nirvana seperti Liu Yuan sangat berubah. Sosok Lindong tidak bergerak sama sekali. Sementara dia melihat serangan Li Pan, ekspresi terbakar muncul di matanya. Dia tidak memanggil wayang jiwa darahnya. Saat ini dia sangat ingin menguji secara pribadi seberapa kuat energi mentalnya telah tumbuh setelah maju ke Master Simbol Surgawi. Bagian dalam istana Niwan miliknya yang telah menjadi dunia mini mulai bergejolak pada saat ini seolah-olah badai sedang terbentuk. Gemuruh. Jatuh. Langit di atas alun-alun tiba-tiba menjadi gelap saat angin kencang bertiup. Semua orang bisa merasakan energi mental yang menakutkan menyebar ke seluruh area. Merusak. Sebuah cahaya terang bersinar di mata Lindong. Tangannya meraih saat badai mulai terbentuk di telapak tangannya, langsung berubah menjadi tangan badai yang tanpa ampun terbang ke arah binatang yang menginjak-injak yang terbuat dari Yuan Power. Bang bang bang. Suara ledakan rendah terus bergema. Kemanapun tangan badai pergi, binatang iblis kekuatan Yuan benar-benar hancur berantakan. Selain itu, bahkan tanahnya pecah karena retakan yang terbentuk akibat badai yang menyapu. TSSS. Saat mereka menyaksikan gerakan Lindong yang hampir tanpa usaha, semua orang di daerah itu tidak bisa menahan napas sekali lagi.
Apakah ini kekuatan dari Master Simbol Surga? Mengubah energi mental menjadi angin dan kemudian menjadi serangan telapak tangan. Tingkat kekuatan seperti itu memang sangat tangguh. Saat Yuan Power hancur berantakan, Li Pan terdorong mundur beberapa langkah, sementara kulitnya menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa energi mental Lindong akan sekuat ini. Dia beruntung ketika dia maju ke tahap nirvana, ditambah pil nirvana yang dia gunakan hanya 100.000 saja. Oleh karena itu, meskipun Li Pan menduduki peringkat nomor 1 di antara mereka yang belum berhasil mencapai tahap nirvana, ia pasti berada di peringkat terakhir dibandingkan dengan sesama praktisi tahap nirvana. Meski begitu, dia percaya bahwa tidak akan ada masalah bertarung dengan Master Simbol Surgawi Lindong yang baru saja dinobatkan. Namun, adegan ini membuatnya mengerti bahwa dia tampaknya telah meremehkan Lindong. Saya tidak percaya anak nakal seperti Anda yang baru saja mencapai Master Simbol Surgawi akan dapat memanfaatkan energi mental ke tingkat seperti itu. Li Pan berteriak dengan keras. Tangannya mengepal saat cahaya terang yang berkedip-kedip muncul di dalam. Sosoknya bergerak, berubah menjadi banyak bayangan yang menyapu ke arah Lindong seperti lapisan demi lapisan gelombang. Namun, dia tidak tahu bahwa ketika Lindong mencapai tahap Master Simbol Surga, dia juga memperoleh beberapa ingatan dan pengalaman dari praktisi yang telah meninggal di dalam ruang kunci misterius. Oleh karena itu, kontrol dan pemanfaatan energi mentalnya jelas jauh melampaui harapan Li Pan. Kebetulan aku bisa menggunakanmu sebagai latihan. Menanggapi serangan tiba-tiba Li Pan lebih kuat, api di mata Lindong membakar lebih panas. Dia langsung menginjak angin saat dia bergerak, sosoknya tidak berwujud seperti kabut. Pada saat ini, angin kencang bertiup melintasi daratan sementara kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Saat memperoleh beberapa pengalaman dan ingatan praktisi itu, Lindong juga telah menerima beberapa metode pemanfaatan energi mental yang berharga. Dia sangat ingin mengetahui seberapa kuat energi mentalnya dengan kekuatan penuh sekarang. Gemuruh. Jatuh. Petir berkedip di cakrawala saat semua orang menatap pemandangan ini dengan ngeri. Terbukti, seperti fenomena anormal telah dibawa oleh energi mental Lindong. Ledakan. Sambaran petir yang sangat besar mengalir seperti pilar cahaya sementara angin kencang juga mulai terbentuk. Pada akhirnya, angin dan kilat secara paksa menyatu bersama oleh energi mental yang tak terbayangkan. Tinju petir angin. Lindong melayang di atas angin dan kilat. Segera setelah itu, tangannya tiba-tiba menampar. Segera, petir dan angin yang mengamuk tak tertandingi dengan cepat menggeliat, mengembun menjadi telapak cahaya yang sangat besar di bawah banyak tatapan heran. Telapak tangan ringan ini tidak dibuat dari Yuan Power, tetapi sepenuhnya terbentuk dari petir dan angin murni. Meskipun diakui ada energi mental yang kuat yang melilitnya, ini adalah gaya yang benar-benar berbeda dari Yuan Power. Bang! Telapak petir angin terbentuk saat mata Lindong tiba-tiba menjadi dingin. Tanpa sedikit pun keraguan, telapak tangan itu dengan marah turun ke Li Pan di bawah. Ledakan. Sebelum telapak angin petir mendarat, sudah ada depresi besar di alun-alun. Setelah itu, telapak tangan cahaya cemerlang yang mengukir dirinya ke mata terkejut Li Pan, membawa serta momentum angin dan kilat saat membanting dengan kejam. Chapter 458. Pembunuh. Telapak tangan cahaya yang cemerlang menerangi seluruh alun-alun. Gemuruh guntur dan suara angin melolong yang melonjak di dalam menyebabkan kejutan melonjak di wajah semua orang. Energi mental Master Simbol Surgawi benar-benar telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Desir. Di bawah telapak cahaya petir angin, Li Pan memasang ekspresi yang sangat serius. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam angin petir palm dan dia tidak berani sedikit pun lalai. Tangannya tiba-tiba mengepal sebelum cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya terbuat dari emas pada saat ini. Tubuh emas nirvana, tanda seorang praktisi nirvana. Dalam menghadapi serangan yang begitu kuat dari Lindong, Li Pan telah dipaksa untuk sepenuhnya mengaktifkan tubuh emas nirvananya. Cahaya keemasan mengalir, Li Pan tidak ragu sama sekali saat Yuan Power yang menakutkan dengan panik mengepalkan tinjunya sebelum dia meninju. Tidak ada yang mewah tentang tinju ini,
Tetapi undulasi yang terkandung di dalamnya cukup kuat untuk melukai praktisi panggung kuasi nirvana seperti Liu Yuan. Ledakan. Di bawah perhatian individu yang tak terhitung jumlahnya, emas pertama langsung berbenturan dengan telapak petir angin yang sangat besar. Segera, suara keras dan menusuk bergema di seluruh alun-alun. Bang! Saat suara keras bergema, undulasi mengamuk juga menyebar keluar. Riak-riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang, tersapu, langsung mengubah kios-kios batu di alun-alun menjadi pecahan-pecahan halus yang tak terhitung jumlahnya, sementara retakan dengan cepat meluas di tanah. Awan debu menyebar dari tengah alun-alun, sementara semua orang di dekatnya dengan cepat mundur. Mereka semua tahu bahwa jika bahkan mereka adalah praktisi panggung nirvana setengah langkah, jika mereka tersedot ke dalam kekacauan itu, kemungkinan besar mereka akan dibunuh. Ledakan. Saat debu perlahan mereda, sementara orang banyak dengan sabar menunggu hasilnya, sosok mengerikan dengan cepat melesat keluar dari dalam. Selanjutnya, setiap kali kakinya menyentuh tanah, tanah di bawahnya akan tertiup menjadi debu. Kerumunan segera berbalik untuk melihat sosok yang tampak mengerikan itu, sebelum pupil mereka menyusut. Itu karena sosok yang tampak mengerikan itu sebenarnya adalah Lipan dari Devil Cliff Empire. Adegan ini segera menyebabkan serangkaian seruan terdengar dari dalam kerumunan. Di tengah keributan dari kerumunan, wajah Lipan berwarna hijau seperti baja namun dengan sedikit ketakutan. Sebelumnya, bahkan setelah dia benar-benar mengeksekusi tubuh emas Nirvana, dia masih kalah dari serangan telapak tangan Lindong yang kuat. Lebih jauh lagi, begitu telapak tangan mereka bertabrakan, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan cahaya yang ganas, angin menembus setiap pori-pori tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Orang itu baru saja maju ke master simbol surgawi. Bagaimana energi mentalnya bisa sekuat ini? Ekspresi Lipan berubah drastis. Jelas, pertarungan sebelumnya telah menyebabkan gelombang di hatinya. Sepertinya panggung nirvanamu tidak sekuat itu. Saat ekspresi Lipan berubah, debu yang menyebar itu tiba-tiba menghilang. Setelah itu, sosok Lindong muncul kembali di depan orang banyak. Saat ini, dia melayang di udara, sementara dia memandang rendah Lipan. Setelah pertukaran sebelumnya, dia jelas menyadari bahwa meskipun Lipan juga berada di tahap nirvana, dia sangat kurang dibandingkan dengan Chen Mu dan Mu Hongling. Sepertinya orang itu beruntung ketika dia mencoba melakukan terobosan ke panggung nirvana. Ketika dia mendengar kata-kata Lindong, ekspresi awalnya muram Lipan berubah menjadi lebih berbisa. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Jangan terlalu sombong. Setelah Anda menyinggung kekaisaran tebing iblis saya, Anda tidak akan lagi memiliki kedamaian." Ledakan. Namun, tepat ketika Lipan menyelesaikan kalimatnya, guntur bergemuruh melintasi langit sekali lagi. Setelah itu, Lindong terkekeh di depan telapak petir yang tangguh dan buas tanpa basa-basi terbang menuju Lipan. Ketika dia melihat situasi ini, Lipan dengan cepat mengaktifkan kekuatan Yuan ini. Seketika, guntur memantul di seluruh arena. Ketika mereka melihat Lipan terus-menerus jatuh kembali karena serangan ganas Lindong, semua ekspresi elit praktisi Devil Cliff Empire berubah drastis. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Lipan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Di luar arena, Motei dan yang lainnya sangat terkejut dengan pemandangan ini. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa praktisi panggung nirvana ini yang secara praktis dapat mendikte hidup mereka, dianggap tidak berguna sama sekali di depan Lindong. Ledakan. Sebuah suara yang dalam terdengar di arena sebagai Lipan sekali lagi ditiup kembali oleh telapak guntur kuat Lindong. Namun, kali ini, dia jelas terluka. Saat dia berusaha menstabilkan tubuhnya dengan paksa, dia segera memuntahkan seteguk darah segar dan sebenarnya ada percikan petir yang terkandung di dalam darah merah crimsonnya. Terbukti, tubuh Lipan telah diserang oleh sejumlah besar kekuatan petir. Lipan menyeka jejak darah di mulutnya dan ekspresinya tampak sangat bengkok. Dia menatap tepat pada Lindong, yang memandang rendah dirinya dari atas, sebelum kemarahan di dalam hatinya akhirnya menguasai pikirannya. Segera, dia berteriak dengan berbisa, "Siapkan formasi." Setelah menghadapinya secara langsung, dia jelas tahu bahwa dia bukan lawan Lindong.
Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk bertarung dengannya sendirian. Praktisi kerajaan tebing iblis elit lainnya sudah dikejutkan oleh pertarungan ini. Namun mereka bukan faksi biasa. Segera, mereka dengan cepat menenangkan diri, sebelum serangkaian raungan yang dalam meletus. Setelah itu, mereka semua dengan cepat mundur, sebelum mereka membentuk formasi besar untuk menghadapi Lindong. Mendengus. Melayang di udara, ketika Lindong melihat pemandangan ini, dia malah mendengus dingin. Ada banyak praktisi elit Devil Cliff Empire dan semuanya cukup terampil. Jika dia mengizinkan mereka untuk membentuk formasi besar, mereka mungkin akan menjadi masalah besar baginya. Ini tentu saja situasi yang tidak ingin dia lihat. Swos! Oleh karena itu, Lindong segera melambaikan lengan bajunya, sebelum sosok merah menyala secepat kilat terbang keluar. Dalam sekejap, itu melesat ke kerumunan praktisi elit Devil Cliff Empire. Setelah itu, siapapun yang menyentuh serangan telapak tangannya, semuanya terpesona sebelum mereka memuntahkan darah. Berdasarkan tindakannya, itu tampak seperti serigala di dalam kandang domba. Hati-hati, itu adalah boneka jiwa. Ketika dia melihat formasinya hancur dengan cepat, ekspresi Lipan berubah drastis. Tepat ketika dia hendak melangkah keluar dan memblokirnya, tanah di bawahnya tiba-tiba retak terbuka. Setelah itu, kolom lumpur tajam yang tak terhitung jumlahnya yang dibungkus dengan energi mental yang tangguh melesat keluar dari tanah, seperti ular berbisa. Energi mental tidak sekuat Yuan Power. Namun, ia memiliki sifat unik yang memungkinkannya untuk mengontrol kekuatan Yuan antara langit dan bumi. Ini terbukti menjadi sakit kepala besar bagi Lipan dan dia tidak berani meremehkannya karena dia hanya bisa menghindari serangannya dengan mengerikan. Berdengung. Berdengung. Sama seperti Lipan sedang dipaksa ke dalam keadaan menyesal, praktisi elit Devil Cliff Empire lainnya terluka atau dibunuh oleh boneka jiwa Lindong. Pada akhirnya, hanya upaya gabungan dari dua praktisi panggung pseudo Nirvana yang mampu menghentikan pembantaian Blood Soul Puppet. Namun, dilihat dari ekspresi pucat mereka, terbukti bahwa mereka tidak bisa bertahan lama. Orang-orang kekaisaran tebing iblis, yang mendominasi kota yang sebenarnya dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan oleh Lindong dan boneka jiwa darahnya sendiri. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan penonton yang tak terhitung jumlahnya. Lipan, yang terus-menerus didorong mundur oleh Lindong, jelas menyadari situasinya. Segera, dia dengan paksa menekan semburat kepahitan yang membengkak di tenggorokannya, sebelum dia dengan cepat mundur. Kemudian, dia dengan dingin berteriak, "Lindong, kamu telah menang hari ini. Namun, jangan terlalu sombong. Meskipun ketiga temanmu berhasil melarikan diri, Senior Chen Mu sudah mengejar mereka. Begitu mereka mendarat di tangan kekaisaran tebing iblis kita, kau harus berlutut padaku. Pergi!" Setelah dia berteriak, tanpa ragu-ragu sejenak, sosok Lipan melintas sebelum dia menuju pinggiran kota yang. Namun, saat dia berbalik, dia gagal melihat bahwa setelah dia berbicara, niat membunuh yang berbisa segera menyembur ke mata Lindong. Apakah kekaisaran tebing iblis Anda benar-benar percaya bahwa saya adalah penurut yang sepenuhnya berada di tangan Anda? Kalau begitu, biarkan aku memberimu pelajaran. Sosok Lindong melintas, sebelum dia langsung muncul di atas Lipan. Saat segel tangannya berubah, energi mental yang agung menyapu seperti badai. Seketika, awan berguncang, sebelum guntur dan kilat memantul di langit. Suara guntur surgawi yang hebat. Ular petir menari yang tak terhitung jumlahnya tercermin di pupil Lindong, saat segel tangannya berubah. Setelah itu, awan badai di langit benar-benar samar-samar terbentuk menjadi mulut besar, sebelum sonic boom yang sangat menakutkan turun dan benar-benar menyelimuti Lipan. Bascehahaha. Meskipun Lipan langsung mengaktifkan tubuh emas nirvananya, sepertinya dia masih meremehkan potensi destruktif dari suara guntur surgawi yang hebat ini. Suara itu menembus setiap pori-pori tubuhnya dan sepertinya dia bisa mendengar suara ledakan yang tumpul terus-menerus terdengar dari tubuhnya. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar. Serangan mematikan ini akhirnya memaksa rasa takut melonjak di mata Lipan. Pada saat ini dia akhirnya mulai panik.
Sebelumnya, dia tahu bahwa Lindong tidak berniat membunuhnya dan dia berasumsi bahwa itu karena yang terakhir waspada terhadap kekaisaran tebing iblisnya. Namun, saat ini, dia tahu bahwa kata-kata yang baru saja dia katakan benar-benar membuat Lindong kesal. Lindong, jika kamu berani membunuhku, kekaisaran tebing iblis kami akan memastikan kamu membayar 1000 kali sebagai balasannya. Li Pan berbalik. Wajahnya pucat saat dia menatap Lindong, sebelum dia berteriak ketakutan. Mata Lindong sedingin es. Awalnya, dia tidak berencana untuk membunuhnya karena kekaisaran tebing iblis benar-benar musuh yang rumit. Namun, menilai dari situasi saat ini, sepertinya bahkan jika dia mengalah, kekaisaran tebing iblis tidak akan memaafkannya. Dalam hal ini, dia tidak punya pilihan selain bertindak tanpa ampun. Aku ingin tahu apa yang bisa dilakukan kekaisaran tebing iblismu padaku setelah aku membunuhmu. Ekspresi Lindong muram saat ia mengambil langkah maju. Setelah itu, tombak panjang tiba-tiba muncul di tangannya, sebelum dia menyentakkan lengannya dan dengan kejam melemparkannya ke arah Li Pan. Di luar arena, banyak orang menghirup udara dingin saat mereka menatap Lindong, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Terbukti, mereka tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar berani membunuh seorang praktisi nirvana dari Devil Cliff Empire. Saat dia menatap tombak energi mental itu disertai dengan ledakan suara angin yang membelah, pupil Li Pan menyusut. Segera, cahaya keemasan meletus di tubuhnya. Dengan geraman yang dalam, dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangan emasnya, sebelum dia dengan paksa meraih tombak energi mental itu. Tes! 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 Tombak panjang itu menyebabkan percikan api muncul di telapak tangannya, sementara rasa sakit yang hebat menyebar. Meskipun demikian, berkat usahanya yang habis-habisan, tombak mematikan itu akhirnya berhenti ketika jaraknya hanya beberapa inci dari dadanya. Ketika dia melihat bahwa dia telah mencegat serangan mematikan Lindong, Li Pan akhirnya menghela nafas lega. Segera, kilatan beracun melintas di matanya. Setelah dia meninggalkan Yang City, dia harus mengumpulkan lebih banyak orang dan memburu Lindong seperti anjing. Swos! Saat pemikiran ini melintas di benak Li Pan, cahaya merah melintas di depannya, sebelum sosok merah menyala segera muncul. Setelah itu, ia meninju dan dampaknya mendarat tepat di ekor tombak energi mental itu. Seketika, kekuatan yang menakutkan meletus, sebelum tombak energi mental itu terlepas dari cengkeraman Li Pan dengan swos keras. Akhirnya, di bawah tatapan bingung dari kerumunan, itu dengan kejam menembus tubuhnya sebelum muncul di belakang punggungnya. Seketika, seluruh arena tampaknya telah menjadi tenang. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.